Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah. Dan hadirin sekalian, di sini kegiatan inti pada pagi hari ini salah satunya adalah kami dari pihak sekolah itu wajib dan ingin menyampaikan visi misi dan tujuan dari sekolah kita untuk mengurangi hal negatif tersebut. Ya, kita berusaha supaya menciptakan anak-anak itu bisa berbudi pekerti yang luhur. Saya teruskan, untuk mewujudkan visi tersebut itu ada cara atau jalan, yaitu namanya misinya. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut yang tadi itu ada beberapa jalan atau cara yang harus dilewati. Yang pertama adalah memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah untuk yang mewujudkan hal tadi, supaya anak kita beriman dan bertakwa. Apakah sekolah atau SD Karangsari sudah berusaha untuk itu? Insya Allah, walaupun belum maksimal, kita sudah berusaha. Pertama apa? Kita wajib untuk menyampaikan pendidikan agama. Ya. Karena orang, masyarakat, rakyat Indonesia yang mau hidup di Indonesia itu harus mempunyai agama. Wajib, ya. Pertanyaannya, apakah ada negara yang tidak mewajibkan masyarakatnya tidak beragama? Ada. Tidak semua negara itu mewajibkan rakyatnya beragama. Di dunia luar, di negara barat itu banyak. Terutama di Eropa, itu beberapa negara itu tidak mewajibkan rakyatnya untuk memilih atau memiliki salah satu agama. Ya. Jadi di KTP atau kita, kan namanya KTP itu ya, itu kalau kita kan nama terus ada agama, itu di sana kaum agama itu nggak ada. Itu di dunia luar. Tapi kalau kita di Indonesia, beragama adalah kewajiban. Makanya pada Pancasila itu, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para pendiri negara Indonesia itu bukan orang-orangan, maaf, bukan orang yang sembarangan. Ternyata memang pikirannya sudah sangat jenius, pinter, dan itu benar-benar bisa membawa kesemuanya. Dengan bukti sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rakyat atau masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk memiliki dan melaksanakan agama. Memilih salah satu, terserah agama yang mana yang sudah disahkan itu. Ya. Yang diyakini salah satu itu harus dipilih. Kalau pilih dua malah nggak boleh. Ya, menduakan agama nggak boleh. Apalagi menduakan bini. Ngamuk nggak ibu ya, Pak. Biasanya. Maaf ya, sedikit guyonan. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan visi dari sekolah kita adalah memupuk atau menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Itu berhubungan dengan masalah keimanan juga, ya, keimanan. Jadi kita antar, terutama anak-anak, itu antar teman, antar kawan, itu kita bimbing, kita didik supaya saling apa? Saling rukun. Ya. Bapak Ibu guru tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada anak-anak. Ya. Sekarang itu memang dunia itu sangat terbuka sekali, ya.
tidak ada yang kayak dulu gampang disortir, gampang di apa itu tutupi. Kalau sekarang enggak, ya, sesuatu yang kurang baik bisa viral. Kalau viral sudah menjadi masalah. Bapak Ibu guru kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan putra putri Bapak Ibu, anak-anak kita, supaya apa? Dari omongan maupun kelakuannya itu tidak ada yang tersinggung. Kalau dulu kita sekolah kan ya Bu ya, itu biasa jual jawil karo koncone, begitu Bu ya. Jual jawil tahu enggak ya? Nah, misalnya nyolek apa, misalnya tangan atau apa itu. Kalau dulu kan itu nggak ada hukumnya, nggak ada urusannya Bu ya. Kalau sekarang beda. Ya. Amit, misalnya calana nyenggol bokong baik, senggol ini baik, seumpama. Itu kena ratrimo kan bocah terus ngamuk. Ya. Pak, aku mau disinggol gini. Itu mohon maaf, kita selalu menyampaikan pada anak didik kita supaya itu tidak dilaksanakan. Walaupun hal itu hanya sepele, tapi itu memang tidak baik dan sekarang itu menjadi arahan dari pemerintah kita. Juga mengenai kalimat atau omongan. Ya. Maaf, kadang anak kan saking akrabnya mungkin ya, itu manggil dia dengan nama orang tua. Amit ya. Itu kalau mungkin merasa sangat akrab mungkin ya. Itu kalau sekarang kan nggak lazim, nggak biasa. Kalau dulu kan biasa ya. Kalau sekarang nggak biasa. Makanya yuk kita melarang, mencegahnya. Jangan. Kemudian yang masalah ketakwaan maupun keimanan lagi, yaitu di SD kita dari dulu saya masuk itu sudah minta izin untuk melaksanakan mengaji di sekolah. Itu bagi yang beragama Islam, dan yang beragama Buddha maupun Kristen Katolik itu juga ada pendalaman keimanan. Itu salah satu cara kita atau misi kita untuk mewujudkan hal tersebut. Mengapa itu kita laksanakan? Hubungannya adalah era sekarang yang era mainan HP tadi Bu ya. Kalau lebih banyak di luar sekolah, bukan saya suudon, tuh anak akan lebih banyak kebebasan. Ya enggak Pak Bu? Ya kan? Biasanya anak itu kalau diomongin orang tua itu banyak yang itu. Saya juga punya anak Bapak Ibu ya. Saya guru tapi ngomongin anaknya kadang ya mesti dihiyani gitu loh. Tapi diomongin guru di sekolahnya dia lebih nurut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kami mengadakan eskul tersebut pertama adalah menanamkan atau menanamkan kecintaan kita kepada agama dan hubungannya dengan ketakwaan, keimanan, dan lainnya itu adalah mengurangi waktu kebebasan anak di luar sekolah tadi. Kalau di luar sekolah, Bapak Ibu wali murid sibuk urusan masing-masing, anak tidak terkontrol kan biasanya nek dolan apa mesti pamit. Mesti pamit gak Bu? Misalnya mau keluar. Alhamdulillah kalau pamit, tapi kan ada juga yang nggak pamit. Ya. Misalnya hanya keluar saja, terus pamit karo pelayu kayak naik motor, Pak aku duluan, Pak saya main. Nah, mainnya kemana kita nggak pasti tahu tuh ya. Nah, kebanyakan sekarang itu anak memang kadang beberapa di desa itu anak ngumpul beberapa anak 5, 6 atau apa. Dari 5 atau 6 anak tadi saling diam, ngapain? Sibuk delok HP. Jadi kita enek uang, tapi menang baik. Nggak ada cerita, nggak ada tahu. Guyu tahu. Jadi guyu masing-masing, bukan guyu dengan temennya, tapi guyu dengan yang
Nah, hal tersebut kita pihak sekolah maupun kita Bapak Ibu wali murid harusnya mengontrol, mengurangi ya. Mohon maaf jika Bapak Ibu sudah membelikan HP anaknya, jangan dilepaskan begitu saja, tolong ya, tolong sekali. Kalau nanti anak sudah kebablasan, kita orang tua yang juga akan kewalahan. Betul nggak? Iya, kita kewalahan. Bukan dianggap orang tua, tapi dipanggil, nak, ya, sini nak, mandi. Tolong nak, kaki ini masih manggung ini. Begitu kan? Itu lihat aja enggak, dia masih fokus ke HP. Maka kita berusaha untuk mengurangi hal tersebut dan tolong sekali marilah kita kontrol, kita jaga bersama hal tersebut ya. Kemudian yang lainnya, jalan yang lainnya adalah membiasakan siswa untuk hidup bersih. Ini berhubungan dengan anak yang sehat tadi ya, anak sehat ya. Bersih adalah sebagian daripada iman. Di dalam Islam itu ada caranya. Maka dari itu di sekolah, ya, di sekolah itu ya kalau air saya kira sudah mencukupi. Di setiap depan ruang itu kita sediakan keran minimal untuk mencuci. Misalnya anak dari main apa itu mencuci tidak perlu harus lari ke mana-mana, tapi di depan kelas itu sudah ada, sudah kami sediakan. Dan di rumah pun ya kita harus membiasakan Bapak Ibu anak-anak tersebut ya, bukan anaknya harus bersih terus, mau main di sawah nggak boleh, main di tanah nggak boleh, bukan itu ya. Tapi untuk menjaga kebersihan tadi ya, setelah ada kegiatan apa, kalau mau makan atau pulang sekolah itu ya kita biasakan supaya untuk mencuci tangan minimal. Setelah itu baru makan. Itu hal yang kecil, tapi kadang-kala kita tuh tidak memperhatikan Bapak Ibu ya. Biasanya seperti itu. Kalau anak masih kecil, anak TK, SD, kelas 1, 2, biasanya disampaikan tuh isi apal. Ya, masih terbiasa Bu ya. Tapi sudah kelas 3, 4, 5, 6 dan terusnya hal-hal yang baik, kebiasaan baik biasanya malah hilang lalu ya, seperti itu. Tapi minimal kita mendasari, memberikan dasar kepada anak-anak kita hal-hal yang baik, yaitu kebersihan, kemudian tadi keimanan dan ketakwaan, sudah punya fondasinya. Ibarat rumah, kalau fondasinya kuat, itu kalau ada angin ataupun ada gempa, itu kan ya tidak separah dengan fondasi yang hanya ecek-ecek. Fondasinya dicor pakai batu, pakai besi, dengan yang fondasinya hanya bata biasa tanpa cor, terus semennya cuma dikit, ya beda. Itu ibaratnya yang kelihatan. Tapi kalau agama kan nggak kelihatan, tapi akibatnya yang kelihatan. Itu harus kita perhatikan ya. Kemudian menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ya, saya mohon Bapak Ibu untuk putra putrinya itu diberikan tanggung jawab di rumah ya. Misalnya begini, bangun tidur ya. Bangun tidur itu, mohon maaf, kalau kita yang umat Islam akan punya kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Nah itu Bapak Ibu, itu tolong kita selalu ingatkan, karena anak-anak biasanya itu kan bangunnya ada yang selalu dibangunin. Itu tolong kita harus nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan itu. Kalau kita lepaskan begitu saja, anak sudah waktunya sholat, kok maksudnya sudah akil balik kan wajib ya, itu kan harus sholat. Kok kita diamkan saja, ya sudah nanti bablas. Ya, sholat kono raya kono, tolong itu tolong kita ingatkan Bapak Ibu. Ya. Karena itu masih menjadi tanggung jawab kita.
Kalau keliruan kita yang mendapatkan hukuman dari sononya. Nah, di anak dijarne wae, didiamkan saja sesuai dengan kemauannya, ya nanti gedenya seperti apa gitu. Jadi harus kita arahkan ya, untuk hal tersebut. Jadi diberi tanggung jawab. Nek tangi yo jadi mesak nih, jangan dibubuk apa misalnya ya, kasihan jangan dibangunin, masih anak-anak tidur kok dibangunin. Ya jangan seperti itu. Kita sayang ya sayang, tapi kalau hal yang tidak baik ya tidak seperti itu. Ya. Saatnya bangun pagi mau sekolah, dan apalagi tadi kita orang Islam wajib melaksanakan subuh, yuk kita bangunin. Kita bangunin. Makanya kita sebagai orang tua maksimal mungkin harus menjadi contoh, ya. Masih contoh. Kalau kita beri contoh baik saja, kadangkala hasilnya gimana? Hasilnya kurang baik kadangkala ya. Apalagi kita tidak memberi contoh belas, semau gue nanti loh. Kemudian di sekolah untuk hal tersebut itu ada untuk menyambung hal tersebut adalah ada tugas piket. Tugas piket adalah salah satu cara untuk melatih kedisiplinan anak dan menerapkan tanggung jawab. Misalnya anak yang piket, yang tidak piket, itu wajib yang hadir atau datang duluan adalah anak yang piket. Jadi tolong Bapak Ibu, walaupun saya dengan anak, yo jangan misalnya, Pak anakku jangan piket, nengopah atau nyapu, piket barang. Mohon maaf ya. Ini untuk melatih kedisiplinan tanggung jawab anak untuk kedepannya, ya, supaya anak atau nanti menjadi orang dewasa tidak semau sendiri. Ya, karena kita itu makhluk sosial, sangat berhubungan dengan orang lain. Kita punya tetangga. Kalau kita semaunya sendiri, terus tetangga juga semaunya sendiri, gimana jadinya? Ya, ribut terus begini. Ya. Kalau kita hidup di hutan, ya hukumnya rimba. Ya, hukumnya rimba. Siapa kuat pasti menguasai. Itu kalau dulu. Nah, kalau sekarang zaman modern kita sudah sangat tahu pada tersebut. Ya, itu untuk tanggung jawab tadi. Jadi kita berikan tanggung jawab kepada anak. Kemudian bisa juga putra-putri Bapak Ibu itu diberi tanggung jawab. Misalnya membantu mencuci piring atau bekas makanan itu, cangkir, gelas. Kemudian diajari untuk menyapu, minimal menyapu ruangan rumah atau halaman itu. Ya. Diberi tanggung jawab. Jadi walaupun kita sangat sayang dengan anak, itu bukan artinya terus kita lepaskan begitu saja, biarlah semuanya itu anak kesayangan saya, tolong jangan. Ya. Nanti akan merepotkan kita. Seperti itu. Karena nanti kan anak itu dewasa dan harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Kalau nanti dari kecil sudah semuanya sendiri, gedenya juga semua sendiri, punya bini, punya istri, sak geleme dhewe, apa yo gelem, apa terima istrinya. Enggak mungkin. Atau yang perempuan nanti punya suami, terus dia hidupnya juga sesuka sendiri, suaminya apa yo gelem. Suami dianggap apa gitu. Jadi ini dari dasar kita menerapkan disiplin tanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Ini sangat berhubungan dengan nomor 1 tadi, masalah keimanan dan ketakwaan. Jadi di sekolah itu biasanya jam 9:30 itu melaksanakan sholat duha, kemudian ada juga sholat duhur berjamaah. Itu sudah dipandu oleh Bapak Guru Agama kita. Dan semoga itu tidak hanya di sekolah. Ya, biasanya sekolah rajin, biasanya ya sholat duha, sholat jamaah. Di rumah orang ngerti ya kumpuh ya.
Nah itu ya di rumah itu tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam adalah ini berhubung dengan kami, ya, kami Dewan Pendidik maupun tenaga pendidikan, guru maupun staf adalah meningkatkan profesionalisme guru atau personelnya. Apa bentuknya? Kami selalu atau sering mengikuti diklat. Diklatnya di mana kalau sekarang? Diklatnya sekarang itu secara online, Zoom. Jadi delok HP atau laptop di situ mengikuti pendidikan dan latihan. Kalau dulu kan sebelum era digital, kegiatan itu kita dipanggil entah ke kabupaten atau ke provinsi, terus mengikuti 2 hari, 3 hari begitu. Dengan biaya yang besar biasanya. Kalau sekarang kita ikuti di beberapa link di Kementerian Pendidikan itu banyak. Ya. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme kita tentang kependidikan itu kita mengikuti Zoom, ya, atau webinar itu karena eranya seperti ini. Jadi ya kita sebagai abdi negara, guru maupun staf itu ya hanya mengikuti apa kehendak dari pemerintah, khususnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itulah visi dan misi dari SD Karangsari. Kemudian tujuan sekolah kita ini ya, yang pertama adalah meningkatkan perilaku budi pekerti tadi ya. Jadi tujuan itu ya sama hampir sinkron dengan dari yang saya sampaikan tadi, meningkatkan perilaku budi pekerti siswa supaya lebih baik ya, berbudi pekerti luhur. Kemudian meningkatkan Imtek ya, iman dan teknologi, dan Iptek ya. Maksudnya keimanan juga dipupuk, diajari, kemudian teknologi, ketakwaan juga kita sampaikan, kita berikan. Bisakah maksimal? Tidak. Kita hanya sekolah dasar, ya, dasar itu pondasinya. Jadi kita ya sekedar hanya ibaratnya ilmu itu hanya baru pojokannya. Nanti anaknya akan muncul kemampuannya itu setelah minimal itu SLTA itu kelihatan nanti. Apalagi sudah di tamatan atau di perguruan tinggi, dan disitulah yang diampu atau yang difokuskan di situ. Misalnya Abu ini dia profesional di bidang teknologi atau di bidang IT atau di bidang keguruan atau di bidang olahraga, itu minimal di SLTA kelihatan. Kalau di SD ya belum, ya, namanya sekolah dasar, jadi belum bisa maksimal. Jadi kita baru mengenalkan dan sedikit memberikan. Jadi kalau misalnya wadah itu baru bagian bawah, ya, bagian bawah. Karena kita banyak tahu dan bukti bahwa anak misalnya di SD anaknya biasa prestasinya, ternyata di SMP lebih hebat, bisa ranking umum, bisa ranking sekian. Ada kebalikan, di SD ketoknya cerdas, lincah dan sebagainya. Ternyata di SMP entah apa pengaruhnya, kok malah prestasinya menurun. Jadi masih labil. Kemudian yang terusnya, meningkatkan keterampilan siswa dengan bakat serta minat. Nah, itu berhubungan dengan kurikulum yang kita ikuti sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Sekarang kan namanya KUMER, kurikulum merdeka. Kurikulum kok gonta-ganti, mengapa gonta-ganti? Itu sesuai dengan
era atau zamannya. Ya kalau kurikulumnya tetap sama terus, misalnya kalau zaman saya dulu kurikulumnya kurikulum 76, 1976 ya di SD ya, itu nggak mungkin diterapkan di era sekarang. Jadi memang kurikulum itu harus selalu update, harus selalu dinamis, berkembang terus. Jadi kalau sekarang namanya kurikulumnya kurikulum merdeka oleh Pak Menteri sekarang ini, Mas Menteri Nadiem ini ya. Jadi anak itu bakat dan kemampuannya yang ditonjolkan salah satunya. Nggak mungkin anak itu mempunyai bakat semuanya. Misalnya pinter olahraga, pinter ngaji, pinter ilmunya, ini itu nggak mungkin. Ya. Kalaupun ada itu sangat sedikit ya. Anak itu biasanya mempunyai kemampuan satu atau dua yang memang benar-benar menonjol. Misalnya anak itu dalam bidang akademis atau mikir-mikir angel nggak iso, rapat telaten. Tapi di bidang olahraga mungkin dia yang menonjol, pinter voli, pinter sepak bola. Nah itulah yang dimaksudkan kurikulum merdeka sekarang. Jadi bakat dan kemampuan anak itu yang berbeda-beda itu yang suruh mengangkat. Yang pinter matematika belum tentu pinter IPA atau IPS. Yang pinter keterampilan belum tentu pinter yang IPA atau PPKN. Itu yang dimaksud sekarang oleh Mas Menteri, itu menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu wajar atau wajib belajar 9 tahun. Memang pendidikan dasar Indonesia itu adalah 9 tahun, bukan artinya di SD 9 tahun. Artinya SD tetap 6 tahun, yang 3 tahun adalah di SMP. Makanya sekarang kan kelasnya sampai kelas berapa tuh ya? Di SD 6, tambah 3 lagi 9, tambah di SMA itu. Nah, jadi kelas 12 gitu. Misalnya ditanya kelas berapa deh? Kelas 12, wih, banyak nian kelasnya. Kalau zaman kita kan kelas 1 sampai 6, kelas 1 sampai 3, 1, 3 gitu kan. Kalau sudah tahun berapa itu sudah mulai ya, karena menerapkan atau mewajibkan anak itu wajar atau wajib belajar 9 tahun. Jadi minimal tuh sekolah tuh minimal SMP dan Indonesia minimal. Tapi saya yakin kalau di Karangsari, Ringinsari itu jarang yang anak itu hanya SMP. Ya. Saya kira minimal sudah SMA, bahkan yang sarjana S2 dan sebagainya itu banyak. Ya. Jarang sekali sini itu kelas hanya SMP ke bawah itu sangat jarang. Ya mungkin ada hanya 1-2, tapi kebanyakan saya lihat itu sudah di atas SLTA semua. Itu alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan profesionalisme personel yang tadi saya sampaikan ya, berhubung dengan kami itu kami berusaha untuk mengikuti diklat maupun webinar ataupun seminar itu walaupun hanya daring ya, dalam jaringan atau online. Jadi Bapak Ibu guru itu misalnya pas tidak mengajar terus di depan laptop atau di depan HP itu ya tidak sekedar mendelok HP toh, ya mungkin harus mendelok HP. Tapi ada juga yang memang mengikuti kegiatan yang dari kementerian itu. Di rumah pun juga demikian ya. Jadi HP itu kalau sekarang ya tidak hanya sarana untuk komunikasi, tapi sarana untuk kerja. Tidak hanya Bapak Ibu guru, kantor-kantor lainnya juga demikian. Apalagi saya lihat saat pemilu itu Pak Yo, itu para petugas PPS atau KPS itu ya, itu semua masuk di HP, data masuk di situ semua. Jadi HP memang sangat banyak fungsinya, tapi kalau kita tidak bisa
milah-milih, ya banyak juga yang tidak banyak. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk memilih yang baik dan membuang yang tidak baik. Saya kira itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekhilapan kami. Mohon maaf, ini tidak ada sesi tanya jawab, tidak ada ya. Jadi hanya kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa disampaikan dengan wali murid yang lainnya. Kami hanya sebagian yang bisa mengikuti ini. Ya, jadi bisa disampaikan kepada wali murid yang tidak hadir pada hari ini bahwa tujuan dari SDN Karangsari itu apa yang seperti saya sampaikan tadi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekhilafannya atau kekeliruan saya untuk menyampaikan baik tutur kata maupun tingkah laku saya di sini. Tentunya ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunannya. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan terima